Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-anbiya'i wal mursalin nabiyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah minamatillah di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan sehat walafiat dan juga kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu di Saidul Ayyam hari Jumat, hari yang Allah muliakan, hari yang di sana banyak sekali amal-amal soleh kebaikan yang Allah lipat gandakan pahalanya, dan sunnah-sunnah Nabi salah satunya adalah tentu menghadiri majelis ilmu. Dan di hari Jumat tentu ada kekhususan untuk membaca surat Al-Kahfi, kemudian juga memperbanyak sedekah, dan tentu berbanyak sholawat kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Juga ada waktu yang sangat mustajabah yang jangan sampai kita lewatkan, di para ulama di waktu terakhir di sore hari menjadi hari istimewa untuk sama-sama kita manfaatkan berdoa kepada Allah Taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah untuk senantiasa tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah kalau akan mendapatkan syafaat dari beliau, bahkan berjumpa dengan beliau, bisa mencium eh, tangan beliau, dan tentu sebuah kenikmatan yang agung yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain, bahwa kita termasuk umat yang dimuliakan, umat yang akan termasuk yang pertama masuk surga. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Sarif Hidayat, hafizahullah taala, yang sama-sama kita akan membahas sebuah tema yang tentu kita rindukan, sebuah tema yang sama-sama kita berharap bisa mengerjakan, berhaji ke Baitullah. Setidaknya umroh menjadi juga satu cara biasanya yang dilakukan oleh kita kaum muslimin. Tapi tentu haji menjadi yang utama karena ada sebuah kewajiban ketika rukun yang sudah kita tunaikan ini menjadi bagian yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, tidak ada pahala bagi yang haji mabrur kecuali adalah surga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita sebelum ajal menjemput kita, kita bisa menikmati satu hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhaji ke Baitullah. Dan alhamdulillah di Majlis Keluarga Indonesia diberi amanah untuk mengajak jamaah semuanya, diberi kesempatan untuk sama-sama bisa menyegerakan haji di tahun 2026. Dan alhamdulillah ini sebuah kenikmatan yang mudah-mudahan kita bisa manfaatkan, atau setidaknya kita bisa menginformasikan ke saudara kita, tetangga kita yang ingin berhaji lebih cepat, tidak perlu menunggu daftar antrian ya dari pemerintah. Dan alhamdulillah ini sebuah program haji yang resmi dari pemerintah Saudi yang disebut dengan Haji Mujamalah. Dan alhamdulillah ini sudah bersama kita Ustaz Sarif Hidayat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sebelum masuk ke kajian nih, kita mungkin agak sedikit memberikan motivasi untuk bagaimana kita bisa berhaji di tahun 2026 ini, Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Sahabat-sahabat TMKI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita, terutama bisa berhaji ke Baitullah secepat mungkin, itu bisa terlaksana. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan Allah mensegerakan kita untuk berangkat ke Baitullah, karena haji melihat situasi dan kondisi pada kesempatan ini, kalau kita daftar
secara ya baik yang reguler ataupun yang pelayanan ibadah haji khusus itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Kalau yang reguler kita secara nasional itu daftar tunggunya serempak ya, seluruh provinsi itu udah menjadi keputusan Bapak Presiden dan menterinya itu 26 tahun, sehingga banyak jemaah-jemaah yang seharusnya berangkat sekarang itu tertunda. Nah, di saya aja di Jawa Barat itu berkurang kuotanya sekitar 9 ribuan dari jumlah total. Nah, ini berefek kepada pembagian kuota untuk tiap kabupaten. Nah, di saya di Kabupaten Bandung Barat, itu jumlah kuotanya yang mesti berangkat sekarang itu cuma 106 orang. Nah, dari jumlah Kabupaten Bandung Barat ini dibagi lagi beberapa kecamatan. Yang uniknya, teman saya tuh punya KBIH. Kemudian yang seharusnya 2 bis ngeberangkatin, sekarang itu tersisa jemaahnya cuma 6 orang. Otomatis nggak diberangkatin karena tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi satu karom kalau jumlah jemaahnya cuma 6 orang. Nah, ini adalah sebuah kesempatan manakala ketika banyak yang gagal untuk berangkat haji tahun ini, maka solusinya adalah kita berangkat lewat mujamalah ini. Kemudian itu yang reguler ya. Itu menjadi sebuah perbincangan yang cukup hangat gitu. Kemudian untuk yang PIHK pelayanan ibadah haji khusus itu kan udah diketuk palunya, itu daftar tunggunya sekitar 9 tahun. Jadi dan harga pun bervariatif ya. Kalau misalkan yang reguler itu jumlah total dengan pelunasan segala macam itu ke pemerintah itu sekitar 54 juta. Kemudian dari 54 juta itu kita ada pembayaran lagi untuk bimbingan manasik dengan KBIH. Nah itu variatif, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15. Nah kemudian untuk pelayanan ibadah haji khusus sendiri, daftar tunggunya sudah diketuk palunya menjadi 9 tahun. Nah kemudian harganya pun kalau di Bandung yang terkenal mahal itu adalah ada beberapa travel itu pasang harga sekitar 19.000 untuk daftar tunggu 9 tahun. Jadi 19.000 US dollar. Daftar tunggunya 9 tahun. Nah, ini menjadi sebuah jalan, mudah-mudahan di antara jemaah ada yang dilebihkan rezekinya oleh Allah untuk bisa berangkat haji tahun ini. Dan kita yakini bahwa tidak ada yang mungkin kecuali Allah menjadikannya mungkin. Tidak ada yang mampu kecuali Allah menjadikannya mampu. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita, Allah akan memberikan sebuah jalan untuk kita semua, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa diberangkatkan tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ini adalah sebuah hadiah besar, sebuah rezeki besar dari Allah melalui proses haji mujamalah ini. Tidak semua orang bisa mendapatkan kuota ini, kecuali kita menjadi pilihan Allah, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan menjadi salah satu orang yang dipilih oleh Allah untuk berangkat ke Baitullah tahun ini. Itu mungkin sebagai pembuka. Baik, Sen. Nanti tahan dulu, nanti informasi tentang Haji Mujamalah bisa kita sampaikan juga di akhir ya. Biar nanti mungkin yang lain sudah penuh masuk ke dalam Zoom ya. Sekarang kita akan membahas sebuah tema tentang bagaimana sih fadilah dari haji dan umroh gitu ya. Barangkali yang penting kita pahami, kita hanya pahami tentang hadis Nabi tadi saja, bahwa tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga gitu ya. Sebenarnya apa yang mungkin banyak hal yang perlu ditelusuri yang kita azamkan dalam diri kita sehingga kita merasakan padilah dan menjadi orang-orang terpilih. Baik, saya persilakan nih ke Ustaz
Saya Bidayat untuk membahas sebuah kajian tentang lanjutan dari tentang meraih fadilah dari haji. Tafadhol mashkur Ustaz. Baik, sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, Pak Holis, terima kasih atas waktunya. Kita masuk kepada sebuah tema yang menjadi bahasan kita pada pagi ini, yaitu tentang fadilah haji dan umroh. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada kesempatan lalu bahwa di antara fadilah haji dan umroh yang seringkali ulama, ustadz, kiai sampaikan itu adalah tentang keutamaan terkait dengan ibadah haji dan umroh, yaitu hadis yang menyatakan bahwa fadilah atau keutamaan haji dan umroh itu tidak ada pahala yang sebanding kecuali surga. Laisa jazaun ilal jannah. Tidak ada balasan yang setimpal, yang lebih baik, yang sempurna kecuali surga. Nah, ini kemudian menjadi sebuah kerangka dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Sehingga orang berbondong-bondong ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh sekalipun dia pernah mengunjungi Baitullah. Karena ada kerinduan. Satu, di samping kerinduan, kita bisa menyaksikan langsung yang selama ini orang sholat ke arah kiblat. Kemudian ketika kita melaksanakan prosesi ibadah haji dan umroh, kita bisa menyaksikan secara langsung, inilah Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah ini. Nah, makanya seringkali banyak jamaah yang ketika melihat Ka'bah yang disunahkan untuk berdoa, dia menangis. Artinya apa? Terkesima. Saking terkesimanya dia lupa gitu untuk membaca doa melihat Ka'bah. Nah, ini adalah sebuah momentum, sebuah keunggulan daripada pelaksanaan ibadah haji dan umroh tersebut. Nah, apakah betul ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dan umroh, pahalanya akan mendapatkan jaminan, yaitu surga? Nah, kalau pelaksanaan ibadah haji dan umrohnya itu sudah dilaksanakan dengan betul, baik itu pelaksanaannya, baik itu manasiknya, baik itu di sanahnya, maka Rasulullah mengatakan laisa jazaun ilal jannah. Tidak ada pahala yang lebih pas, tidak ada pahala yang lebih cocok untuk orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sempurna, maka pahalanya adalah surga. Kenapa mesti sempurna? Sempurna di sini adalah tata cara pelaksanaan ibadahnya itu mesti diperhatikan. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 ada kalimat yang berbunyi wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Artinya apa? Allah menyuruh supaya kita melaksanakan proses ibadah haji dengan sempurna, tentunya mesti diperhatikan kaifiatnya. Karena nanti Allah akan bertanya kepada kita, Kaifa, bagaimana kalian melaksanakan ibadah haji itu? Liman, karena siapa kalian melaksanakan ibadah haji itu? 5, karena apa? Nah, ungkapan ini mesti menjadi dasar kita dalam pelaksanaan ibadah apapun. Terkait dengan liman, karena siapa kalian beribadah? Tentunya bukan hanya ingin menjadi populer supaya dipanggil Pak Haji, tapi dasarnya adalah karena Allah.
ketika Allah bertanya liman, maka kita bisa menjawab bahwa ibadah yang kita lakukan semata-mata semuanya karena Allah. 5, karena apa kalian mengerjakan ibadah ini? Apakah ada sesuatu di balik itu? Apakah kita ingin diperhatikan dan menjadi role model di masyarakat kita? Kalau tujuan itu, maka kalimat wa'atimul hajja wal umrata lillah, sempurnanya haji dan umroh di jalan Allah itu tidak akan terlaksana. Itu adalah sebuah pertanyaan yang perlu kita sepakati bersama, bahwa ketika Allah bertanya 5, karena apa kalian mengerjakan ibadah, termasuk ibadah haji dan umroh, maka ketika kita timbul kesadaran dalam diri kita, 5 karena siapa kita beribadah, 5 karena apa kita beribadah, pertanyaan yang terakhir adalah kaifa, bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah yang kalian kerjakan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam proses pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini dengan ungkapan, khudu anni manasikaku, ambillah, perhatikanlah, amalkanlah, pelajarilah dariku, kata Rasulullah, manasikakum, proses pelaksanaan dalam ibadah haji dan umroh. Supaya apa? Supaya ketika kita beribadah, sandaran hukumnya jelas. Tidak berdasarkan kepada naluri semata. Tidak berdasarkan kepada apa yang dilakukan orang banyak. Tapi sandarannya jelas. Kembali kepada ayat wa'atimul hajja wal umrata lillah. Sempurna. Arti sempurna di sini diperhatikan betul tata cara manasiknya. Bagaimana ketika kita sampai ke Mekah, pelaksanaan ihlal ihram itu di mana? Kemudian bagaimana prosesi tawaf, bagaimana prosesi sa'i, kemudian bagaimana kita melaksanakan Arafah Mina, bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah haji, diawali dengan berangkat ke Mina untuk tarwiyah. Kemudian wukufnya juga bagaimana. Mabitnya di Muzdalifah juga bagaimana. Balik lagi ke Mina, kemudian lempar jumroh. Itu juga seperti apa. Mesti diperhatikan betul tata cara pelaksanaannya. Kalau diperhatikan betul tata cara pelaksanaannya, maka ketika Allah bertanya, kaifa, bagaimana pelaksanaan ibadahnya? Maka kita akan menjawab, kita melaksanakan tata cara ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bersumber kepada wa'atimul hajja wal umrata lillah. Nah, kemudian kita juga memahami bahwa fadilah atau keutamaan ibadah haji dan umroh ini banyak. Cuman yang cukup populer adalah yang tadi saya bacakan atau yang Pak Holis tadi singgung, bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu tidak ada pahala yang sesuai, yang cocok, yang pas bagi orang tersebut, kecuali surga. Nah, ini menandakan dan menggambarkan bahwa prosesi ibadah haji dan umroh itu adalah dua ibadah yang menuntut seseorang, baik itu amwal, harta, dan jiwa, bersatu. Tidak ada ibadah yang menuntut harta dan jiwa itu hadir di tempat itu.
Makanya saya seringkali mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu di samping kita mempunyai harta, man istata'a ilaihi sabila, mampu untuk melaksanakannya, maka jiwa kita juga hadir pada kesempatan tersebut. Kemudian orang berbondong-bondong ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh karena saroful makan waz zaman, tempat dan waktunya Allah pilih, yaitu mulia. Disebut saroful makan, tempatnya mulia karena di sana ada tempat-tempat kulu makanin mustajabut doa. Setiap tempat di Masjidil Haram itu ketika kita berdoa diijabah. Itu yang dimaksud dengan syaroful makan. Tempatnya mulia. Wa syarofuz zaman. Waktunya juga mulia. Allah pilih khusus untuk prosesi pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Allah tentukan di bulan Zulhijjah. Allah pilih waktunya. Bukan kita yang memilih, tapi Allah pilih waktunya pelaksanaan ibadah haji, maka kita mesti sami'na wa ata'na, ikut untuk melaksanakan ibadah haji ini. Nah, kemudian di antara pahala atau fadilah ibadah haji dan umroh, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh ini akan menghapuskan dosa besar dan kecil. Ini ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Tabi'u bainal hajj wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub kama yanfil kiru khabas al hadid wad dhahab wal fiddah wa laisa lil hajjatil mabrurah sawabun ilal jannah. Tabi'u bainal hajji wal umrati. Ikutilah umroh dengan haji. Fa innahuma yanfiyanil faqra, karena keduanya dapat menghapus kemiskinan, wad dunuba, dan dosa. Kama yanfil kiru khabasal hadid, seperti api yang membersihkan karat pada besi, wad dhahab, dan emas, wal fiddati, dan perak, walaisa lil hajjatil mabrurah sawabun ilal jannah. Kemudian tidak ada haji yang mabrur tidak memiliki balasan kecuali surga. Nah, di antara fadilah atau keutamaan haji dan umroh ini hampir sama. Cuman ada penekanan-penekanan yang berbeda tentunya. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari tadi dikatakan bahwa laisa lahu sawabun ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Kalau dalam hadis riwayat Imam Nasa'i ini, ikutkanlah antara haji dan umroh karena keduanya akan menghapus kemiskinan. Intinya, orang yang berangkat haji dan umroh itu Allah jamin. Allah jamin, Allah cukupkan kebutuhannya baik di dunia dan di akhirat. Itu poin pentingnya. Kemudian dosa kita juga akan dihapus, sebagaimana api membersihkan karat yang ada pada besi, pada emas, pada perak. Dan tidak ada haji yang mabrur, balasannya kecuali surga. Nah, kemudian fadilah selanjutnya adalah satu ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya. Datang seorang perempuan bertanya langsung kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, narul jihad afdalul amal, afala tujahid? Qala, la, lakin afdalul jihad hajjun mabrurun. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, narul jihad afdalul amal, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling mulia, yang paling utama. Afala tujahid? Apakah berarti kami ini mesti jihad mengangkat senjata ke medan perang? Karena jihad itu dipahami mengangkat senjata berperang di jalan Allah. Sehingga banyak orang yang salah memaknai kalimat jihad. Bukankah ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang bahwa berperang atau mengangkat senjata dalam perang Badar itu disebut oleh Rasulullah dengan jihadul asghar, jihad yang kecil. Para sahabat bingung karena puncak daripada jihad itu adalah mengangkat senjata. Kemudian Rasulullah mengatakan, Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Apa jihad yang besar itu? Adalah menahan hawa nafsu. Karena pada waktu itu akan memasuki bulan Ramadan. Nah kemudian, kalau kita pahami jihad itu hanya sebatas mengangkat perang untuk berperang di medan perang, maka tentunya itu adalah amalan atau puncak daripada jihad. Tapi ternyata kata Rasulullah, ketika ada seorang ibu-ibu bertanya kepada Rasulullah, apalah tujahid? Apakah kami ini mesti mengangkat senjata berperang di medan perang? Kata Rasulullah, la, tidak. Lakin afdalul jihad hajjun mabrurun. Justru jihad yang paling utama, yang paling afdol, yang paling mulia itu adalah haji yang mabrur. Nah, ini menandakan bahwa kalau kita punya kesempatan, punya keleluasaan rezeki, jangan ditunda-tunda lagi. Apalagi Allah memberikan sebuah jalan, menghadirkan sebuah hidangan untuk disantap oleh kita lewat prosesi haji mujamalah. Itu semuanya dari Allah. Bukan hanya serta-merta kebetulan. Toh semuanya adalah qadarullah, takdir Allah. Hatta saya bisa berbicara pada kesempatan ini juga, Allah sudah menakdirkan kita bertemu sekalipun hanya lewat Zoom. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keleluasaan rezeki untuk kita agar kita bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, karena tidak ada pahala terbaik kecuali surganya Allah. Kemudian, di antara fadilah dan keutamaan ibadah haji dan umroh, kita tahu dan kita sepakati bahwa di samping saroful makan, maka juga saroful zaman. Di samping tempatnya mulia, karena ada beberapa tempat yang ketika kita berdoa itu akan diijabah. Atau dalam istilah lain, kulu makan mustajabud doa. Setiap tempat yang ada di Masjidil Haram, setiap tempat yang ada di Mina, di Arafah, di Musdalifah, itu ketika kita berdoa akan diijabah. Nah, di antara fadilah yang selanjutnya adalah kita akan mendapatkan pahala sholat yang berlipat dibandingkan dengan masjid
yang ada di Indonesia. Artinya saroful makan, tempatnya mulia. Salatun fi masjidi afdolun min alfi salat fi masiwah ilal masjidil haram. Wa salatu fi masjidil haram afdolu min mi'ati alfi salatin fi masiwah. Rasulullah mengatakan, salat di masjidku atau Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya. Artinya apa? Pahala salat di Masjidil Haram itu sama dengan kita salat 100.000 kali di masjid lain. Artinya apa? Bahwa ketika kita sholat, pahalanya berlipat ganda. Kemudian di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali sholat dibandingkan di masjid yang lain. Artinya apa? Syaroful makannya itu dapat, tempatnya mulia. Kalau di kita beribadah, maka yang kita dapat adalah saroful zaman. Waktunya mulia. Dan waktu itu hanya kita dapatkan ketika kita melaksanakan tahajud. Yang zilu rabbuna ila sama'i dunya. Allah akan turun ke langit dunia itu hina sulusul lail, sepertiga malam. Itu yang dimaksud dengan sarofu zaman. Beribadah di Indonesia kita tidak akan mendapatkan saroful makan, tempat yang mulia. Maka ketika kita berangkat haji dan umroh, dua-duanya akan kita dapat, baik itu kemuliaan tempatnya ataupun kemuliaan waktunya. Kemudian fadilah yang selanjutnya adalah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu kan ada tawaf. Nah, dalam tawaf itu, tawaf akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Man tofa bihadal bait usbu'an yuhsihi fayusolli raq'atain kana ka'inki raqabatin. Wa ma wada'a rajulun qadaman wala rafa'aha illa kataballahu lahu biha hasanatun wa muhajanatun biha sayyi'atun wa rafa'allahu biha darajat. Barang siapa yang tawaf di sekitar Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan menghitungnya, lalu ia sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim, maka hal seperti itu bisa memerdekakan seorang budak. Setiap kali ia mengangkat dan meletakkan kakinya, Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan, menghapus dirinya satu kesalahan, dan mengangkat baginya beberapa derajat. Lagi-lagi, saroful makan, tempatnya mulia. Nah, sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, kalau kita sudah punya azam, niat untuk berangkat haji dan umroh, segerakan. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi dengan esok hari. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Kalau sudah punya keinginan, tetapkan dalam hati kita, tetapkan dalam diri kita, bahwa mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi tamu Allah pada tahun 2026, kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan musalsal, kita akan
sampaikan terkait dengan fadilah haji dan umroh ini pada kesempatan selanjutnya. Dan insya Allah kita akan kembangkan dalam sesi tanya jawab. Barangkali ada dari ibu dan bapak, sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, yang sekiranya perlu kita diskusikan, insya Allah kita akan diskusikan. Untuk sementara, seperti itu dulu, kami serahkan kepada moderator kita, Ustadz Holis. Silakan, Ustadz Holis. Baik, alhamdulillah syukurlah jazakallahu khairan Ustaz Sari Bidayat LC yang sudah menjelaskan dan memberikan motivasi untuk kita ya. Karena ternyata ketika beliau tadi menyampaikan bersegeralah karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Ternyata ini sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya tentang kalau Rasulullah SAW, ta'ajjalul hajja fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Jadi eh, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak pernah tahu halangan yang akan merintanginya. Jadi mumpung sehat, kemudian apalagi diberikan kelimpahan rezeki, jangan sampai menunda-nunda karena kita tidak tahu, jangan sampai kemudian sebelum berhaji kemudian ajal menjemput kita ya. Dan jangan khawatir juga, ternyata tadi juga disampaikan oleh Ustaz Sarip, haji itu memang Masya Allah ya, eh, selain menghapus dosa dari ibadah itu, kemudian saya juga kutipan sebuah hadis Nabi, ternyata memang bisa menghilangkan kemiskinan, tadi juga sudah dijelaskan ya. Jadi bahkan dalam hadis lain Allah akan melipat gandakan pahala eh, berhaji itu dan mengganti semua biayanya. Ini menjadi menarik ya karena ternyata apa yang kita keluarkan itu Allah akan ganti dengan berlipat-lipat ganda dalam bentuk harta ya. Nah, inilah insya Allah akan kita diskusikan bersama guru kita Ustaz Sarip Hidayat. Baik jemaah, masih ada waktu kita untuk mungkin ingin bertanya, kemudian eh, atau mungkin sharing juga pengalaman-pengalaman yang pernah haji, mungkin bisa sharing juga, atau yang pernah umroh bisa sharing juga. Karena ini kebaikan-kebaikan ketika kita berbagi ilmu pengalaman yang berhikmah itu jadi bersama bermanfaat untuk orang lain. Silakan mungkin ada yang ingin bertanya. Saya tertarik ini tentang sebuah hadis Nabi yang tadi ya, yang ternyata memang eh, apa namanya, ketika disebutkan bahwa haji itu bisa menghilangkan kemiskinan dan dosa gitu, itu apakah itu makna zahir ya untuk kemiskinan itu? Memang dengan berhaji kemudian Allah akan balikan secara materi harta yang sudah kita keluarkan itu. Itu bagaimana Ustaz? Kalau dari pengalaman-pengalaman antum berjumpa dengan para jamaah dan setelah kembalinya dari berhaji atau umroh, apa yang sudah mereka dapatkan Ustaz? Ya, baik. Terkait dengan haji dan umroh, Allah akan menghilangkan kemiskinan. Bisa dimaknai dalam arti yang zahiriyah atau bisa juga dimaknai dengan makna yang yang lain. Banyak ketika saya nganter jemaah menjadi pelayan tamu Allah dan saya menyaksikan di antara jemaah itu ada yang berangkat haji ataupun umroh yang secara ekonomi itu biasa-biasa saja. Tapi ketika prosesi pelaksanaan ibadahnya itu baik dan benar, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita akan ditanya tentang liman, lima, dan kaifa, itu diperhatikan betul. Dan ketika pulang, ini jamaah ini subhanallah, Allah angkat derajatnya, Allah angkat dari sisi kebaikannya, maka orang tersebut secara ekonomi dia melesat, kemudian yang paling utama adalah dia menjadi ahlus sedekah. Nah itu yang saya jumpai. Tapi kemudian
ada makna lain menurut Imam Wahbah Juhaili, pakar tafsir yang sudah beberapa waktu yang lalu meninggal. Dalam memaknai hadis ini, kita seringkali terjebak dengan makna zohiriyah. Tapi ternyata ada makna yang lain yang dimaksud oleh hadis ini. Apa? Ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita ingin sesuatu, memohon kepada Allah sampai menangis, tapi kemudian kita seringkali dan kita sering menjumpai, kita itu pengen langsung. Gitu. Tapi ternyata ada yang kita sampaikan, ada yang kita minta, ada yang kita mohon langsung kepada Allah, kemudian Allah tangguhkan. Atau Allah ganti dengan yang lain. Bisa jadi Allah lebih sayang kepada kita. Bisa jadi juga Allah sedang menguji kita bagaimana nilai kesabaran kita terhadap doa-doa yang kita lantunkan, terhadap doa-doa yang kita sampaikan. Nah, ini menjadi sebuah poin yang sangat penting, bahwa pada hakikatnya Allah akan menghilangkan kemiskinan, bisa jadi dipahami secara zahiriyah, dan bisa jadi Allah ganti dengan yang sebanding, bahkan Allah ganti dengan yang lebih besar dari hanya sekedar kemiskinan. Yang jelas, kemiskinan yang paling dahsyat itu adalah miskinnya kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, miskinnya kita dalam bertauhid kepada Allah, miskinnya kita dalam keyakinan bahwa Allah yang menjadi jembatan utama untuk kejadian-kejadian yang ada pada diri kita. Bukankah kita sepakat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidup dan matiku, semuanya aku serahkan untuk Rabbul Alamin. Nah, kalau kita udah sadar seperti itu, maka proses daripada ikhtiar kita, salah satunya lewat haji dan umroh, karena pahalanya akan menghilangkan kemiskinan yang ada pada diri kita, kita berharap dan kita berdoa kepada Allah. Secara dohiriyah kita dapat, secara maknawiyah juga kita dapatkan. Itu mungkin Ustaz Khalis. Insyaallah ya. Jadi kalau orang-orang beriman ini memang lebih sangat tergiur dengan tidak hanya soal materi yang Allah akan kembalikan, tapi justru tadi dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rahmat yang luar biasa yang Allah akan turunkan kepada orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji, kemudian Allah turunkan hidayah dan taufiknya sehingga yang dilakukan setelah berhaji itu memang menjadi orang yang eh, alhamdulillah ya, menjadi orang yang sangat bertakwa. Baik. Ini kata Bunda Aisyah nih, janji Allah itu pasti benar adanya. Iya betul bahwa memang Bapak, ketika Allah akan mengganti biaya yang kita keluarkan itu tidak hanya soal materi, tapi justru yang lebih baik. Dalam hadis Nabi disebutkan lebih baik dari sekedar harta yang telah Allah eh, berikan untuk kita semua. Sebagai itu baru permulaannya saja, belum sampai kepada tadi eh, yang disebut dengan surga. Ini baru permulaan bahwa kita dapatkan keberkahan ketika kita Ya, ya, ya. itu baru awalan. Bahkan akhirannya mungkin masya Allah yang lebih baik. Subhanallah ini. Baik. Tapi tadi ngobrol soal tentang haji mujamalah nih, Ustaz. Ini apakah memang haji mujamalah itu sudah lama dibuat programnya oleh pemerintah Saudi, apa sih baru-baru ini? Kan dulu mungkin kita kenal dengan haji furoda, ada haji plus, itu sebenarnya gimana secara teknis bisa dijelaskan, Ustaz? Pada intinya, baik itu haji furoda ataupun haji mujamalah,
koneksinya adalah dari kerajaan. Namun kemudian dari segi teknis pelaksanaan, kalau haji Puroda ini kan rentan. Kenapa disebut rentan? Saya pernah mengalaminya, Pak Holis. Itu sampai nginep di Jakarta seminggu. Karena biasanya haji Puroda ini adalah last minute turunnya. Turun pisahnya. Maka ketika dana yang kita keluarkan, terutama para pelaku travel yang biasa mengurusi Puroda, itu dagdikduk. Makanya senior saya kalau antum bergerak di bidang jasa, terutama haji dan umroh, mesti punya jantung 8, katanya gitu. Karena ngurus haji Puroda tadi ya. Iya, jadi saya pernah mengalaminya ketika ada info dari Jakarta, visa sudah MOPA, artinya nunggu stem, sudah terdaftar. Maka jemaah 15 orang atau 25 waktu itu 25 orang kita berangkatin ke Jakarta. Sampai di Bekasi ada info semuanya kerilis mesti daftar pulang. Dan kita menuntut salah satu travel itu untuk memfasilitasi karena nggak mungkin jemaah dibawa lagi ke Bandung. Akhirnya kita nginep di Hotel Orchard, di hotel yang ada dekat bandara waktu itu. Saya kondisikan jamaah, kemudian alhamdulillah walaupun ada jamaah yang dari Kendari itu sampai ngamuk, tapi jemaah saya yang dari Bandung dan Cirebon itu aman, terkendali lah, bisa menerima takdir. Saya sampaikan, apakah kita akan menggerutu terhadap takdir yang kita alami sekarang, atau kita akan menerima takdir ini supaya menjadi lebih baik. Ya alhamdulillah sepakat kalau yang dari Bandung dan Cirebon yang dibawa oleh saya. Namun kemudian ada beberapa jamaah yang bos BUMN sama petinggi kepolisian yang dari Kendari itu marah-marah. Kemudian proses selanjutnya tiket hangus, hotel juga hangus. Karena tiket sudah dibayar, tidak bisa di-refund, yang seharusnya kita besok berangkat, ternyata visanya kerilis, otomatis tiket hangus. Dari segi biaya juga, itu kita sudah kehilangan 30 juta per orang untuk tiket. Nah, kemudian kita mengajukan lagi visa, dan visa alhamdulillah keluar. Keluar 2 hari sebelum Jeddah closing. Jadi jemaah sampai ke Jeddah, 2 hari kemudian closing, itu benar-benar last minute itu. Kemudian jemaah sampai ke Mekah, umroh dulu, 2 hari kemudian baru ke Mina untuk melaksanakan tarwiyah. Nah, waktu itu orang travelnya bilang itu loss-nya itu sekitar tiket dikali 45 orang, itu hangus kali 30 juta. Kemudian untuk pembiayaan hotel juga perkiraan sekitar 700 sampai 800 jutaan. Walaupun jemaahnya berangkat, Pak Holis. Itu dari sisi Puroda karena last minute turun pisahnya. Kemudian yang kedua, biasanya Puroda itu dititipkan ke PIHK, Pelayanan Ibadah Haji Khusus, digabungkan. Atau maktabnya tersendiri digabung dengan yang lain, maktab 70 yang jauh. Nah, yang menjadi kelebihan daripada visa mujamalah ini atau haji mujamalah ini adalah dia secara pengurusan semuanya by system, baik itu tiketnya, baik itu hotelnya, Arafah Mina, dan yang lain-lain. Hatta untuk itinerary-nya saja, itu kita muncul di sistem. Program perjalanan biasanya kita bikin sendiri. Durasi waktu juga lama di sana, juga itu kita bikin sendiri, biasanya kita ajukan. Nah, kalau mujamalah ini kelebihannya seperti itu. Namun kemudian, istilah mujamalah ini menjadi asing
Karena bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita mengenal dengan istilah furoda atau haji non kuota, bahasanya begitu. Furoda ini baru populer juga sekitar di tahun 2014, karena sebelum-sebelumnya adalah visa non kuota. Padahal kenapa disebut visa non kuota? Karena tidak ada kuota resmi dari pemerintah Indonesia gitu. Nah, karena ini langsung G2G, yaitu government to government, yang langsung sebenarnya dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh yang ada di Saudi, kemudian dilemparkan ke kementerian kita, dan kementerian kita itu membagi lagi kepada beberapa travel. Nah, kemudian hadir mujamalah. Nah, mujamalah ini menjadi asing karena memang yang terbersit dalam benak kita itu adalah yang biasa kita lakukan atau jemaah lakukan adalah furoda, furoda, furoda. Nah, kemudian tahun 2025 muncullah istilah baru yang namanya furoda, yang namanya mujamalah. Nah, ini dipastikan aman karena baru satu kali haji mujamalah ini dilaksanakan dan semuanya terlaksana. Tidak ada visa yang tidak keluar, walaupun nanti dalam tatanan teknis ada yang ditolak ketika kita pengajuan, itu lebih kepada persyaratan yang tidak memadai, seperti scan paspornya tidak jelas ataupun resolusi foto yang menjadi syarat itu juga resolusinya kurang. Nah, selama ini ya tahun 2025 ini alhamdulillah aman gitu ya. Namun kemudian mujamalah ini sekarang lagi hot, lagi rame. Karena mujamalah ini ada mujamalah siparoh, haji yang diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia untuk diberikan langsung kepada pemerintah Indonesia lewat kedubes. Nah, nanti siparoh Saudi yang ada di Indonesia membagi kepada beberapa kementerian. Nah, salah satunya adalah kemarin itu yang berangkat haji itu kalau tidak salah dari pemerintah itu, dari kementerian apa gitu, itu mujamalah juga. Namanya mujamalah sifaroh. Kemudian yang kedua ada mujamalah syarikah. Nah, ini mujamalah syarikah ini yang kita tempuh. Karena tidak semua perusahaan dapat kuota mujamalah syarikah. Gitu. Kemudian ada lagi muncul istilah haji dahili. Nah, haji dahili ini yang saya katakan adalah belum tentu aman karena visanya bukan visa haji. Ini teman saya kemarin memakai haji dahili atau visa dahili, itu visanya ternyata setelah di cross check adalah visa pekerja, visa amil atau umal gitu ya. Nah, selama ini visa mujamalah atau haji mujamalah ini adalah haji yang teraman. Kenapa? Karena dari segi pelaksanaan itu tertib, kita by system. Nah, kemudian sekarang lagi rame di medsos juga semuanya memasarkan haji mujamalah dengan harga yang mukhtalif gitu, dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang jual 17.000, ada yang jual 18.000, bahkan ada yang jual 15.000 dengan judul besar haji mujamalah. Tapi tentunya ini menjadi riskan karena yang saya tahu haji mujamalah yang G2G, yang government to government sampai sekarang juga belum ada kepastian dan belum ada keputusan apakah kuota untuk Indonesia ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau belum gitu. Itu belum ada info yang valid. Nah, kemudian yang dipasarkan oleh kita, oleh MKI, itu adalah kuota resmi yang diberikan oleh syarikah
kepada rekan kita, konsorsium kita. Dan itu insya Allah secara keamanan itu jaminannya jelas. Itu mungkin Pak Holis. Coba ya, mudah-mudahan dengan mekanisme inilah yang sesungguhnya sudah ada sejak dulu, cuman sekarang akan lebih diperjelas lagi dengan sebuah mekanisme yang mudah-mudahan lebih menenteramkan bagi kita ya, dan menenangkan bagi yang ingin pergi haji cepat, jadi tidak perlu harus mengantri sampai 26 tahun gitu ya, apalagi Nah, itu poin pentingnya. apalagi yang haji plus pun ya, itu ternyata ngantrinya 9 tahun ya saudara. Iya. Baik jamaah, silakan ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin testimoni, mungkin pengalaman hajinya sebagai jadi inspirasi. Eh, Teh Nadia, eh, umroh tahun berapa Teh Nadia? Bunda Aisyah, Bu Yanti, bisa Siap, sharing testimoni siap, barangkali pengalaman umrohnya sedikit gitu, apa yang didapatkan atau pengalaman hajinya dengan kita siap. semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Salam. sedikit sedikit sharing aja sini nih. Saya pertama berangkat umroh itu 2015. Waktu itu nggak punya uang. Cuman karena di kita itu kan dapat siaran Mekah langsung gitu ya. Begitu saya hidupin setel TV, yang kebuka itu siaran Mekah langsung gitu. Itu yang langsung terduduk di depan televisi gitu kan, yang air mata yang kayak keran gitu. Ya Allah, pas saya bisa ya duduk di sana gitu di depan Ka'bah gitu kan. Terus begitu eh, suami pulang, kenapa enggak lagi lihat itu? Bisa nggak ya duduk di sana gitu kan? Eh, Langsung telepon guru saya. Eh, Kita cuma punya duit, ditanya punya duit berapa? Kita cuma punya duit 7 juta waktu itu di tabungan. Asli hanya itu. Itu pun tabungan itu untuk kehidupan hari-hari gitu kan. Langsung telepon guru dan guru datang, oh saya pengen ke sana bisa nggak ya dengan uang segitu. Oh ya sudah, ambil bangku 2 gitu kan. Langsung sama guru saya itu dibawa formulir ke rumah tanpa saya harus datang ke travel. Waktu itu travelnya Armina saya pakai awal-awal itu. Terus berapa kamu punya uang? Coba itu dulu buat DP gitu. Kita DP 2 seat gitu kan Ustaz. Terus punya waktu itu hanya 1 bulan untuk melunasi. Karena waktu itu saya daftarnya di bulan 10, bulan 12 itu kita udah harus berangkat dan itu harus lunas dalam jangka waktu 1 bulan gitu kan. Masya Allah, udah mepet-mepet waktu, tinggal sebulan kita tidak dihubungi dari pihak travel. Pihak travel itu bilang nanti kita akan hubungi sebelum keberangkatan untuk pelunasan. Tapi menjelang mendekati sebulan nggak ada yang hubungin, 3 minggu nggak ada yang hubungin, 2 minggu masih nggak ada yang hubungin. Aduh, apa kita nggak jadi berangkat ya gitu? Ya udah lillahi ta'ala. Kalau nggak berangkat pun ya nggak apa-apa gitu kan. Kita udah punya niat. Dan masya Allah itu luar biasa. Seminggu keberangkatan kita dihubungi untuk pelunasan itu sudah seminggu, sedangkan orang itu 1 bulan gitu. Dan kita nggak punya uang sama sekali untuk melunasi gitu kan. Dan suami saya waktu itu keluar kota, masya Allah ada orang yang titip uang. Kita kekurangan 50 juta. Pak, saya titip uang 50 juta, nanti saya ambil kapan aja. Sekarang saya titip dulu. Itu hal yang nggak mungkin kalau menurut akal gitu ya. Ada orang titipin uang 50 juta dan itu akhirnya kita pakai untuk pelunasan. Masya Allah di situ kita berangkat. Dan waktu keberangkatan saudara bilang, kamu belum punya rumah loh. Beli rumah dulu, baru umroh. Saya cuma bilang, saya nggak butuh rumah di dunia. Saya cuma butuh rumah di surganya Allah. Masya Luar Allah. biasa. Dan itu Masya Allah, saya berangkat. Dan seminggu sebelum keberangkatan itu suami saya kena stroke ringan. Cobaannya benar-benar luar biasa. Kena stroke ringan dan ya Allah kasih jalan untuk itu. Kamu benar serius nggak gitu kan?
Akhirnya 3 hari menjelang keberangkatan suami saya bisa normal. Dan kita berangkat, pulang 2016, Allah izinin lagi, Allah panggil lagi bersama anak-anak. Itu Masya Allah. Yang kita nggak pikiran, nggak mungkin bisa bawa keluarga gitu. Kita berdua aja, aduh Masya Allah. Ternyata di 2016, saya bisa berangkat berlima, bawa anak saya 3 orang berangkat. Itu kalau menurut saya itu ya Allah, itu perjalanan yang luar biasa buat saya gitu Ustaz. Dan di 2017 Allah kasih saya rumah. Benar, Allah ganti segalanya. Allah ganti. 2017 Allah kasih rumah, Allah kasih kendaraan. Di 2019 setelah menikahkan putra yang ketiga, saya cuma ya Allah, saya pengen berangkat haji sebelum saya dipanggil. Dan waktu itu bulan April, pertengahan April, akhir April saya telepon teman saya mau berangkat haji bisa nggak ya? Teman saya cuma bilang, kamu gila ya? Mau berangkat haji tahun sekarang kok daftarnya baru sekarang gitu kan? Saya cuma nggak ada yang mungkin, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Masya Allah itu lebih luar biasa lagi. Di bulan Juli saya berangkat, bulan Mei saya daftar awal, Juli di tahun itu saya berangkat haji. Yang harga haji itu waktu itu 240 juta, saya dikasih sama kawan 180 juta. Itu Masya Allah luar biasa. Saya berangkat. Sampai sekarang pun saya kadang-kadang mikir, ya Allah ternyata Allah itu mudah untuk membalikkan segalanya. Bukan karena kita orang kaya, banyak duit, tapi kita bisa berangkat gitu. Itu yang luar biasa, Ustaz. Memang perjuangannya nggak ringan untuk berangkat haji. Tapi saya bersyukur Allah bisa kasih jalan saya untuk bisa berangkat. Sampai sekarang pun saya nggak pernah menyangka saya bisa gitu. Allah bisa kasih saya berangkat untuk haji gitu. Makanya saya pun ke depan berharap ya Allah, jika Allah izinkan saya pun ingin kembali gitu ke sana gitu. Itu pengalaman saya. Kita berangkat bukan karena uang, bukan karena jabatan atau apapun lah ya, tapi karena ridhonya Allah. Itu alhamdulillah Allah panggil saya sebanyak 4 kali untuk datang ke sana bertamu. Yang sampai sekarang pun saya nggak pernah berpikir saya bisa datang ke sana. Itu luar biasa. Sampai 4 kali gitu ya. Masya Allah itu luar biasa, Ustaz. Ya itu sedikit pengalaman saya. Makanya nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Walaupun mungkin saat ini, nggak mungkin nih kita nggak ada uang, nggak ada dana. Tapi kalau kata Allah berangkat, pasti. Ya itu sedikit cerita pengalaman saya dari berangkat umroh sampai haji. Itu hanya 2 bulan dari pendaftaran sampai berangkat haji. Masya Bahkan Allah. orang travel sendiri pun sampai nangis mengeluarkan air mata. Saya nggak percaya, kok kamu bisa ya berangkat dalam waktu segitu, biasanya 1 tahun paling lama, kita paling cepat itu 1 tahun kata orang travel. Sampai mereka tanya, kamu punya amalan apa? Loh, subhanallah, amalan apa nggak ada, sama seperti yang lain ya, sholat 5 waktu gitu kan, berusaha tepat waktu. Ya intinya yang umum orang lakukan lah, nggak ada yang spesial gitu. Tapi ya Masya Allah, 2 bulan itu waktu yang super singkat untuk berangkat gitu ya. Dan itu, saya kalau ingat sekarang tuh suka merinding Ustaz. Insya Allah. Yang membedakan Dua, semangatnya itu kali ya, Ustaz ya. Yang membedakan itu yaitu semangat dan keyakinan bahwa memang Allah akan memberangkatkan kita. iya, Dan iya itu yang nomor 1. Memang nggak dipungkiri uang pun menunjang gitu ya. Tapi itu bukan segalanya.
gitu kalau buat saya itu. Makanya kalau sekarang tuh saya cuma berpikir, saya nggak pernah takut untuk hal-hal dunia, keuangan lah gitu ya. Selama selama ada Allah gitu. Udah cuman berpegang itu satu aja, Ustaz. Masya Allah, ini luar biasa ini pengalaman Bunda Aisyah ini dalam eh, berhaji dan tadi umroh juga ya, dan tidak ada yang tidak yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala karena semua pun bisa Betul. terjadi. Dan ini berbuah dengan berbekal keyakinan yang luar biasa dan untuk ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan semua yang kita inginkan itu terjadi. Dan ini bagaimana Ustaz Sarip? Ada komentar saat dengan peristiwa yang tadi disampaikan oleh Bunda Yanti ini, Bunda Aisyah ini? Baik, kalau melihat ceritanya memang seperti ini apa yang dialami oleh beberapa jamaah saya juga, Pak Holis. Mm-mm. Realnya ya, ini kembali lagi kepada keyakinan kita bahwa Allah akan ganti, Allah akan hilangkan kemiskinan yang ada pada diri kita, itu secara dohiriyah dan itu nyata ya, itu udah beberapa kali terjadi, baik yang terjadi pada jemaah saya ataupun yang terjadi sama Bunda Nadia ya, yang subhanallah gitu kejadiannya sangat super gitu ya. Dan dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah ibroh, sebuah pelajaran bahwa apa yang Allah janjikan, Allah tidak akan pernah melupakan janjinya, ingkar janji terhadap apa yang Allah janjikan ya. Ya kita sepakati bersama bahwa hanya dengan keyakinanlah kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, dan terus kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi manusia pilihan yang dipilih langsung oleh Allah untuk berangkat haji tahun sekarang. Mudah-mudahan ini juga menular kepada jemaah-jemaah yang lain. Itu mungkin Pak Holis. Baik, Sad, dan sebagai penutup barangkali antum berdoa sama-sama ya, memimpin doa untuk kita semua. Tentu doakan juga saudara-saudara kita yang ada di apa namanya di Sumatera sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan kesabaran ya, dan juga yang meninggal Allah rahmati, Allah jadikan tempat yang terbaik di alam kuburnya, dan juga bagi yang masih hidup diberi kesabaran, ketabahan dengan semua kehilangan harta dan juga mungkin ada yang kehilangan orang tua, anak dan lain sebagainya. Allah semua akan jadikan ini sebagai pelajaran untuk mereka dan juga untuk kita tentunya, untuk bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa yang terjadi. Dan mari kita sama-sama dipimpin doa oleh Ustaz Sarip, memohon kepada Allah mudah-mudahan semua azam kita, niat kita ingin berhaji segera eh, Allah akan kabulkan dengan tentu upaya kita, ikhtiar kita yang maksimal dan selalu berhusnuzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Silakan Ustaz. Baik, sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, sebagai penutup mari kita berdoa kepada Allah untuk kemudahan, kelancaran, serta saudara-saudara kita yang lagi diuji oleh Allah berupa bencana yang ada di Sumatera. Mudah-mudahan Allah angkat segera bebannya, kemudian Allah juga lapangkan bagi orang-orang yang mendapatkan musibah, bukan hanya di Sumatera tapi di seluruh dunia ini. Allahumma aizul Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma aizul Islam wal muslimin fi Sumatera. Allahumma aizul Islam wal muslimin yaglub musibah fi Sumatera. Allahumma aizul Islam wal muslimin fi Palestin, fil Iraq, fil Yaman, fi kulli makan, fil alamil Islam. Ya Allah, pada hari ini, hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, saudara-saudara kita terkena musibah di Sumatera. Mudah-mudahan musibah ini menjadi sebuah pelajaran bahwa pada hakikatnya tidak ada musibah sekecil apapun, sebesar apapun musibah tersebut, kecuali itu adalah sebuah peringatan dari Engkau. Ya Allah, Engkau yang Maha Rahman dan Rahim, angkatlah derajat dengan musibah itu.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bagi mereka, saudara-saudara kita yang punya azam, yang punya niat, ingin melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Engkau panggil di 2026 ini. Wahai Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, teguhkanlah hati kami, teguhkanlah keimanan kami. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Hidayat yang sudah memberikan inspirasi bagi kita semua dan juga tadi memimpin doa sebagai penutup. Mari kita tutup di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf kalau ada kehilafan dari kami. Alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.